Kenalin, ini Siti, si ibu rumah tangga yang kalau udah ngomel siapapun bisa kena semprot. Nah, ini Ira, sahabat Siti yang mulutnya kadang lebih cepat dari pikirannya. Dan ini Sinta, sahabat setia Siti dari zaman SMU. Ini sekretaris menteri, si ahlinya mengatur jadwal. Menteri, si paling diundang, tapi batang hidungnya nggak pernah kelihatan. Suami, anak Siti, pengantin paling tenang dan cuma bisa pasrah. Dan ini anak Siti, si pengantin kalem yang juga cuma bisa pasrah. Ini pekerja yang tugasnya datang, menata, dan pergi. Kenalin juga nih, suami Siti, si tukang gengsi. Dan ini para tamu undangan, si ahlinya gosip dan paling pinter berburu makanan di kondangan. Pernikahan bukan hanya soal cinta. Siti yang selalu ingin yang terbaik untuk anaknya harus menghadapi kenyataan tak terduga. Apakah ini benar-benar pernikahan yang diimpikan anaknya? Ataukah hanya ajang pamer keluarga? Oleh karena itu, mempersembahkan. Halo Siti, ada angin apa nih? Lu nelpon gue malam-malam begini. Lu lagi di mana, Sin? Bisa ketemuan besok kagak? Gue mau ngobrol bentar tentang acara nikahan anak gue. Gue lagi di rumah lah. Emangnya mau ketemuan di mana? Di rumah gue ya. Jangan lupa ajakin Ira ya. Boleh. Dia juga tadi udah nanya-nanya tuh soal acara nikahan anak lu. Kayaknya udah kepo banget tuh. Oh iya, gue sama Ira datangnya besok pagi ya. Oke, jangan pakai acara telat ya. Elah Sit, baru juga janjian, udah ngatain telatan. Iya, masuk. Sini duduk. Wih. Cih, kenapa keadaannya harus kayak gini? Kayak ada aja yang mengganjal di hati gue. Kenapa ya? Ini kan hari besar anak lo, Sid. Lo kenapa tiba-tiba begini? Gue merasa pesta ini terlalu berlebihan dan seperti ada sesuatu yang disembunyiin sama suami gue. Duh, Sid, emang apa sih yang disembunyiin sama suami lu? Ya, mana gue tahu sih. Alah, ya udahlah, Sid. Kagak usah dipikirin. Fokus aja noh, kerjaan kagak kelar-kelar.
Sorry ya, kayaknya gue nggak bisa datang ke acara nikahan anak lu besok. Apa sih? Besok tuh gue harus keluar kota sih. Soalnya nyokap gue tuh masuk rumah sakit, jadi gue harus bantu-bantu bokap gue urus semuanya. Ya Allah, ya udah dah, nggak apa-apa. Keluarga lebih penting. Hah? Seriusan? Nyokap lu kenapa? Ini tekanan darahnya naik, jadi gue harus bantu-bantu bokap gue. Oh, ya udah, semoga nyokap lo cepet sembuh ya, Sin. Makasih Sid. Tenang aja kok, gue pasti bakal kirimin sesuatu buat nikahan anak lu. Apaan tuh? Makanan ya, Sid? Bukan. Lihat aja deh nanti. Udah kalau gitu kita pamit dulu ya Sid. Ayo Sid, ayo pamit. Ya Sid. Pokoknya gue empet, ngerti empet ya gak? Empet banget. Lu dari tadi empet kenapa sih Sid? Lu bunting ya Sid? Bunting terlalu botak. Gue udah 50, tahu gak lah lu? Gimana tahu keajaiban dunia? Sid. Sid. Lo konsumsi gue emang yang bikin gue mau muntah. Mau muntah? Iya, mau muntah. Gimana nggak mau bikin muntah coba? Nah, bagaimana tuh? Undangan kawin lagi nih. Musim kawin, Pak. Musim kawin. Jadi kali. Hewan, padahal kan siapa-siapa, tapi kita disuruh datang. Emang mereka pikir udah ada kerjaan lagi apa ya? Bapak pura-pura tidak tahu saja. Tidak tahu apa. Masa Bapak tidak tahu? Tunggu dulu. Coba ibu saja yang jelaskan. Bapak muntah. Sayang sekali tidak. Kok ibu masih di sini sih? Kan Bapak mau bilang mau menghadiri undangan yang mana? Undangan. Buat apa? Paling kesana cuma foto terus pergi lagi. Jadi seperti biasa, kirim karangan bunga saja. Ya iyalah. Bapak nggak mau tahu siapa-siapa aja yang mengundang. Enggak. Ada apa lagi, Bu? Karangan-karangan bunga untuk semua undangan tadi. Iya, kenapa? Mau pakai dana apa? Ya elah, pakai nanya. Suami gue itu ngirim undangan ke menteri. Nah, si menteri itu ngirim karangan bunga buat anak gue.
Karangan bunga. Karangan bunga ini nggak ada ketulusannya, Ra. Mereka hanya sekedar mengirim karangan bunga. Yang penting tertulis aksara besar dari menteri siapa untuk siapa. Permisi Pak, karangan bunga. Permisi Pak, untuk karangan bunga yang kecilnya mau taruh di mana ya Pak? Untuk karangan bunga yang kecil taruh di pinggir pintu aja. Oke Pak. Hanya karangan bunga seperti ini saja sudah membuat suamiku sebesar kepala ini. 1, 2, 3, banyak juga yang mengirim karangan bunga ini. Tetapi yang ini dari Sinta. Ternyata ada juga yang tulus mengirim karangan bunga. Indahnya masa kecilku. Siti teringat akan momen bersama Sinta semasa SMU. Siti dan Sinta selalu bersama. Setelah lulus, walaupun mereka sibuk dengan hidup masing-masing, tapi mereka tetap saling mengingat dan saling bertemu. Tenang aja kok, gue pasti bakal kirimin sesuatu buat nikahan anak lu. Terima kasih, Sin. Setidaknya ada karangan bunga yang tidak menggunakan embel-embel sarjana dan tanda tangan panjang di belakangnya. Bu, tolong dipindahkan. Yang ini tidak sepertinya berada di sini. Baik, Pak. Taruh di mana nih Pak? Itu kan punya Sinta. Taruh paling ujung sana sajalah. Baik, Pak. Giliran karangan bunga dari menteri aja cepet. Suamiku tidak pernah mengerti seberapa banyak orang-orang yang mengirim karangan bunga. Baginya, yang terpenting karangan bunga dari menteri. Ibu kok dari tadi uring-uringan sih? Ini kan hari spesial aku. Kok cemberut gitu? Kamu pikir pesta ini benar-benar tentang kamu? Hah? Maksud ibu apa? Tuh lihat karangan bunga siapa yang paling depan. Dari menteri, dari orang-orang yang gak kenal sama kamu. Ya mungkin ayah ini menunjukkan kalau keluarga kita itu keluarga terpandang, Bu. Lagi pula, kalau memang mereka nggak bisa datang, setidaknya mereka mengirimkan karangan bunga, Bu. Peduli, kamu pikir menteri-menteri itu peduli? Karangan bunga di depan itu cuma formalitas, biar nggak dikira sombong. Jadi ibu kesal karena ayah ini peduli dengan gengsinya daripada kebahagiaan aku. Iya nak, bukan pesta mewah yang berharga, tapi keluarga yang benar-benar ada di sisimu. Gila, ada karangan bunga dari menteri. Ini pasti orang kaya dan berpengaruh ini. Setuju. Ini aja ada 3 karangan bunga dari menteri ini. Gila senior. Segalanya terasa makin jelas bahwa mual yang ia tahan adalah rasa muak yang tidak bisa ia bendung. Dan para tamu itu tidak tahu bahwa semua hanyalah formalitas tanpa makna. Indahnya masa kecilku Paling ujung aja, Pak. lewati bersama.